Oh, Segi memanglah jahat, tapi bukan Segilah yang menjadi dalang utamanya. Karena nyatanya Segi pun selama ini diprovokasi kebencian hatinya oleh orang misterius yang selalu mengirimkan pesan diam-diam kepadanya. Dan orang misterius tersebut erat sekali mengarah kepada Sekretaris Cho, tangan kanan dari Baek Soo-young, yang dikatakan oleh Kang Min ternyata adalah putra konglomerat dari Amerika Serikat. Apa sebenarnya motifnya ya? Apakah benar-benar anak konglomerat atau pria itu hanya dibiayai oleh ayah dari Baek Soo-young saja? Oke, sebelum kita masuk ke sinopsis episode 14 ini, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gumawo. Seperti apa yang diharapkan penonton, hasil rapat menunjukkan mayoritas mendukung Gojin tetap berada di kursi CEO perusahaan daripada harus menggulingkannya sesuai arahan dari Segi. Dan karena rencananya sudah gagal, Segi pun menjalankan rencana kedua, yakni memberitahu semua pemegang saham bahwa Gojin saat ini tidak layak memimpin perusahaan karena sedang mengidap amnesia. Mendengar itu, Gojin langsung menantang seluruh hadirin di sana untuk bertanya langsung kepadanya perihal apapun untuk membuktikan bahwa dirinya memiliki pengetahuan yang layak. Semua orang hanya bisa terdiam, yang membuat Gojin kini gantian menyerang Segi. Gojin menyuruh detektif untuk membeberkan fakta di depan hadirin yang isinya adalah kejahatan Segi yang menggelapkan uang perusahaan di luar negeri dengan menyimpannya di anak perusahaan fiktif. Semua orang yang hadir di sana menjadi terkejut dan Gojin membisiki Segi mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak amnesia. Lalu di saat ruangan sepi, Gojin kembali bertanya kepada Segi mengapa dia melakukan semua kejahatan itu kepadanya. Dan Segi menjawab kalau semua yang ia lakukan adalah kesalahan dari Gojin yang harus ia pertanggungjawabkan. Gojin pun bingung tentang kesalahannya dan Segi menyuruh Gojin untuk mencari tahu sendiri kesalahannya. Kemudian Segi yang pergi dihampiri oleh Soo-young. Yang anehnya, dengan segala kejahatan dari Segi, Soo-young justru berniat merekrutnya menjadi wakil CEO di Baekdu. Setelah rapat yang dimenangkan oleh Gojin, pada hari berikutnya kondisi perusahaan semakin membaik. Hasil dari Dirjen Pajak yang melakukan inspeksi membuktikan bahwa Gojin tidak bersalah. Lalu mengenai tuntutan di mana Gojin adalah penindas para karyawannya, malah dibantah oleh para karyawannya sendiri. Walaupun bosnya keras di luar, tapi nyatanya Gojin selalu memperhatikan anak buahnya, termasuk Bibi Cleaning Service yang bahkan dibiayai seluruh pengobatan anaknya. Dan tidak hanya sampai di situ, Gojin juga banyak sekali menyumbang kepada banyak lembaga kemanusiaan yang pada akhirnya membuka mata para netizen yang sempat sumpah serapah kepadanya. Nah tentu ya, semua kebaikan Gojin itu sebenarnya adalah ulah dari Sina sebelumnya saat ia menghambur-hamburkan uang Gojin yang dipakainya untuk membantu banyak orang. Kemudian tiba-tiba Ma Eun-jung masuk ke kantor Gojin dengan wajah panik dan meminta maaf. Walaupun Eun-jung beralasan hanya mengikuti perintah dari Segi, Gojin tetap menghukumnya, bahkan berniat menuntut agar Eun-jung tak lagi layak bekerja di bidang pendidikan. Jelas Eun-jung yang kini tak punya pekerjaan langsung menangis meratapi nasibnya, yang kini malah semakin jauh untuk dapat bertemu dengan anaknya. Kondisi ini membuat Sina menjadi iba dan dia memohon kepada Gojin agar memaafkan Eun-jung sekali ini saja. Namun jelas hasilnya yakni Gojin menolaknya mentah-mentah. Kemudian topik beralih membahas mengenai Sina yang ternyata tidak ingin lagi menjadi instruktur. Ia beranggapan bahwa jika ia mengikuti audisi dan bisa lulus, semua itu malah akan membuat orang lain iri karena beranggapan Sina dapat lulus karena merupakan kekasih sang CEO perusahaan. Jadi pada akhirnya Sina memiliki ide untuk menjadi instruktur yang rahasia dan tak bisa dikenali dengan topengnya. Ternyata isi pesannya mengancam Michelle akan membocorkan kebohongan catatan akademisnya sudah dikonfirmasi bukanlah Park Hyun-tae yang melakukannya. Michelle pun menjadi bingung, padahal ia sudah depresi dan tidak masuk bekerja beberapa hari karena takut ketahuan. Lalu Shin kembali ke kantor Go Top Education, di mana Soo-young mendatangi Gojin untuk memprovokasinya. Ia mengatakan bahwa jika Gojin ingin menuntut Segi, kini semuanya adalah urusannya. Karena saat ini Segi sudah bekerja dan menjadi wakilnya di perusahaan Baekdu. Nah, walaupun Soo-young terlihat sangat membela Segi di sini, tapi nyatanya setelah ia mendengar bahwa Gojin membunuh adik Segi, ia menjadi penasaran tentang latar belakang keluarganya Segi. Di sisi lain, kini Gojin malah mendatangi vilanya dan dia melakukan reka adegan di tempat tersebut. Nah, pada momen ini beruntunglah ada petugas kehutanan yang sedang memperbaiki CCTV karena salah menempatkan arah kamera. Tapi kesalahan tersebut adalah anugerah karena akan menjadi satu-satunya bukti saat kejadian tabrak lari dirinya. Gojin pun meminta file rekaman tersebut dan ketika ia menontonnya sungguh tak disangka-sangka.
Ternyata orang yang hadir di hadapannya setelah kecelakaan tidak hanya Segi saja, melainkan ada pula sekretaris Cho alias tangan kanannya Suyong. Namun di sini Gojin masih belum sadar tentang identitas pria tersebut ya. Dan Gojin pun langsung mendatangi Kang Min, yang akhirnya Gojin mendapatkan informasi kalau pria tersebut terkenal dengan julukan Dr. Cho, yang merupakan pria tajir nan kaya raya yang namanya sangat terkenal di dunia perjudian. Saat itu Dr. Cho bertaruh kepada Kang Min bahwa jika Kang Min berani untuk melukai Gojin, ia akan memberikan banyak hadiah uang untuknya, dan ini menjadi motif utama Kang Min melakukan percobaan pembunuhan tersebut. Lalu Gojin juga bertanya mengapa Segi menemuinya, dan Kang Min menjawab kalau saat itu Segi hanya bertanya kalau apakah Kang Min yang mengirimnya surat kaleng selama ini. Setelah mendengar ada hal aneh yang dialami Segi, Gojin langsung menemuinya untuk meminta klarifikasi mengapa Segi ada di vilanya di malam kecelakaan. Tapi Segi malah mengalihkan pembicaraan dengan memberitahu dendamnya selama ini kepada Gojin. Scene pun masuk ke flashback di mana saat itu adik Segi sedang memfoto soal ujian yang disimpan rahasia oleh Gojin. Hal tersebut membuat Gojin marah dan mengatakan banyak ucapan-ucapan kasar yang pada akhirnya membuat adik Segi melakukan bunuh diri. Kemudian scene beralih ke esok harinya dan Shina kedatangan banyak sekali paket. Bersama Gojin ia membukanya dan wuss, tiba-tiba paket tersebut meledak yang mengejutkan banyak orang di kantor tersebut. Gojin langsung melapor ke pihak kepolisian yang langsung menyelidikinya, dan detektif mendapatkan beberapa kejanggalan teror di mana beberapa hari sebelum kejadian para karyawan Gojin mendapatkan pesan yang isinya ancaman pembunuhan kepada Gojin. Gojin pun menjadi tercengang dan ia berpikir kalau mengapa para karyawannya tidak ada yang memberitahunya. Apakah mereka mendukung pembunuh tersebut karena dalam hati mereka membenci Gojin? Lalu di tengah percakapan itu sang detektif mendapatkan kabar kalau pengirim paket sudah diketahui, yang merupakan seorang siswa anak dari mantan sekretaris Gojin yang selama ini tergabung dalam geng yang meneror Gojin. Walaupun wanita itu sudah meminta maaf, Gojin tetap yakin akan melanjutkan proses hukumannya kepada sang ibu dan juga anaknya tersebut. Bahkan kedua teman mereka yakni Sora dan Enli juga ikut dituntut, padahal mereka juga sudah meminta maaf kepada Gojin. Shina yang tidak tega dengan mereka semua langsung memohon kepada Gojin agar segera memaafkan mereka. Namun Gojin malah terbawa perasaan yang menganggap kalau mungkinkah Shina sama saja seperti mereka yang menyimpan benci kepadanya. Itulah mengapa Shina terus saja membela mereka. Sedangkan Shina yang merasa perkataan Gojin tidak benar hanya bisa menangis saja semalaman. Dan di tengah tangisan itu tiba-tiba ada tamu misterius yang mendatangi rumahnya. Lalu Shin pun langsung melompat, di mana Gojin mendapatkan pesan yang isinya kini Shina sudah diculik oleh wanita misterius bernama Na Suyeon tersebut. Dan Gojin diminta untuk berbicara empat mata dengannya agar dapat menyelamatkan Shina. Dan episode ini pun berakhir sampai di sini.